Ngehe itu apa artinya? Apa yang menyebabkan tiba-tiba terinspirasi bikin ngehe gitu? Mengabadikan kenangan saya dengan ibu saya gitu. Mungkin ketika niatan awal saya mungkin profit, uang gitu, mungkin nggak akan seperti ini gitu. Lu jualan kayak gini lu nggak bakal laku. Hati saya ikut ngerasa, jangan-jangan bener omongan si Ingko itu. Saya menolak, nggak mau percaya, memaksa diri saya untuk tidak mempercayai omongan si Ingko tersebut. Black Kim Story Podcast. Sebelum mulai videonya, ayo dong subscribe channel ini, oke? Thank you, please. Hai, assalamualaikum guys, The Hakim Story. Seperti biasa kita menghadirkan orang-orang inspiratif, orang-orang hebat, orang-orang yang merasa dirinya biasa aja, padahal banyak yang bisa diceritakan dan juga kita bisa ambil ilmunya. Nih, kali ini gue pakai tulisan ngehe. Ini ngehe itu agak-agak kasar atau gimana gitu menurut gue ya. Tapi ini emang brand dari tamu kita hari ini ya. Namanya adalah Kang Ali alias Alvo. IG-nya follow dulu, Alvo. Ayo buka IG-nya. ALVOW, betul ya? Betul. Alvo. Ini jadi sambil kita ngobrol sambil intip-intip IG-nya, follow IG-nya juga. Yang jelas ini susah banget loh ketemu dengan beliau loh. Keren banget. Subscribe juga The Hakim Story-nya ya. Please, The Hakim Story. Gue pengen 1M subscribers biar gue lebih banyak lagi datengin orang-orang hebat. Ada YouTube channel gak sih? Belum aktif. Instagram aja dulu, Pak. Instagram ya. Alvo. Kok namanya Alvo? Alvo itu Alvo, jadi Alice Vo gitu. Jadi Vo itu apa ya? Janji lah gitu. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Oh iya emang? Iya. Ya ketahuan, gue gak bisa bahasa Inggris. Enggak, jadi kayak memegang teguh janji gitu lah. Ya, kasarnya gitu. Oke. Jadi Kang Ali itu orang Sunda. Sunda. Dari Tasikmalaya. Tasik, ya. Orang Tasik. Betul. Kenapa nggak jadi tukang kredit? Biasanya itu bapak dulu tukang kredit. Beneran? Beneran. Enggak bener. Jadi guys, orang Tasik itu rata-rata jadi tukang kredit. Maaf ya orang Tasik ya, gue juga suka sama orang Tasik. Rata-rata orang tukang kredit itu orang Tasik. Kalau tukang potong rambut orang Garut. Ya bener. Emang bener itu. Ya, bener kan? Bener. Nah itu jadi bapak tukang kredit. Saya kelihatan banget capek ya. Kredit itu harus jalan ya kan, bawa barang gitu. Beneran. Berapa bersaudara Kang Ali? 5 bersaudara. Kali nomor 4. Nomor 4. Ya. Oke. Bapak beneran tukang kredit dulu. Iya dulu. Jadi keliling-keliling, nagih-nagih gitu. Ya sebelum dia membuka usaha juga. Usahanya itu penampungan barang bekas gitu. Jadi, dulu tuh. Wow. Rongsokan lah istilahnya gitu kan. Nah, pekerja keras banget. Ya karena ekonomi juga kebetulan sih. Jadi Kang Ali Ngehe ini adalah anak seorang tukang kredit yang juga pengumpul barang bekas. Ya. Tahun berapa itu teh? Itu tahun 90. Pokoknya meninggal Bapak tahun 92. Nah, jadi dari tahun 87-an lah sampai 91 meninggal, diterusin sama Mama. Usaha untuk barang rongsokannya. Ya. Sampai sekarang? Udah enggak. Dua-duanya udah meninggal. Oh, Mama kapan meninggal? 2013 sebelum buka usaha malah. Oke. Jadi 2013 kedua orang tua sudah tidak ada. Kang Ali ber5 saudara, Kang Ali nomor 4. Yang nomor 1 kegiatannya apa? Teater. Sutradara. Seniman. Ya, seniman. Siapa? Yang baru aja Bu. Ya tadi. Dari tadi jadi gue ketemu ya sama orang preman. Rambut ini gue bilang kan ini lagi ngebangun Kang Ali tuh ya. Gue gini, wah kalau pembangunan pasti ada preman. Itu kayak dukun Tiga nama pesugihan Kang Ali tuh saya tak. Emang mirip dandannya ternyata kakak saya sendiri. Iya, siapa namanya tadi? Wit Jabo. Wit Jabo. Ya, Oke. Saya orang teater juga. Emang seniman tuh gitu ya. Oke. Agak deg-degan sih guys. Nomor 1 seniman. Nomor 2 ibu rumah tangga. Baru saya dan adik bungsu. Oh gitu. Ngehe itu apa artinya? Ngehe itu sebenarnya bukan sekedar kata umpatan. Jadi ada 2 definisi nih. Orang mengartikan ngehe yang jorok, tapi ada satu lagi arti ngehe di orang Jakarta itu kan kayak mengumpat gitu. Istilahnya kayak ngehe lu gitu kan. Ngehe itu ngeselin gitu. Iya. Nah, kalau yang jorok artinya kita udah tahu lah. Dibisikin aja. Itu sebentar. Tahun berapa ngehe ini ada? 2013. Semenjak ibu meninggal. Ya. Apa yang menyebabkan tiba-tiba terinspirasi bikin ngehe gitu? Ya. Resep keluarga atau gimana itu? Ya, jadi
ibu saya tahun 93-an, dia itu bisa dibilang yang pertama bikin di kampung kita, bikin makaroni kering gitu kan. Iseng? Karena nggak ada uang untuk bikin kue lebaran. Kan makaroni kan murah banget gitu ya. Awalnya tuh. Jadi kayak cuma digoreng, disajikan buat kakaren lebaran bahasa Ya Allah, Sundanya gitu. segitunya kan? Ya, akhirnya beberapa tahun kemudian tetangga, saudara pada mulai ikutan gitu. Hingga akhirnya di tahun 2000-an di Tasik itu ada yang jualan gerobakan dan ramai banget sampai bertahun-tahun kemudian. Bukan punya keluarga Kali, bukan. tapi kayaknya terinspirasi dari kondisi keluarga Kang Ali yang punya kakaren alias suguhan lebaran. Ya, karena sepengetahuan kita, saya dari SD di Tasik itu belum ada sampai kelas 6 itu belum ada Makaroni di jajanan SD ya. Adanya tuh mie lidi, bihun, mie goreng kayak gitu-gitu kan. Tapi makaroni itu belum ada. Nah, ibu saya bilang coba dulu kita ada kepikiran dijadiin usaha ya gitu. Bisa buat bantu ekonomi keluarga gitu. Ngomong gitu. Ya. Terus? Nah, dari situ saya kepikiran saya belum bisa melakukan apapun untuk ibu saya. Umur berapa saat itu? 26-an. Oke. 26. Saya mikir setidaknya saya ingin mewujudkan satu harapan ibu, satu cita-cita ibu gitu kan. Dan itu buat beliau sesuatu yang emosional gitu. Dan akhirnya saya memutuskan, oke, jualan makaroni. Waktu itu saya jualan di Jatinangor. Ibu masih ada? Waktu di Jatinangor masih ada, di gerobak pinggir jalan. Kang Ali bikin sendiri itu makaroninya. Saya gerobaknya itu saya patungan sama ya orang yang jualan di situ. Dia jualan tahu pedas tapi udah nggak laku. Terus kita kerjasama lah. Saya yang bawa bahan bakunya, dia gerobaknya. Saya goreng di situ sendiri, ngelayanin sendiri. Kebayang nggak sih ya di pinggir jalan orang yang gerobakan itu? Ya tahu ya, kebayang. Kang Ali di situ. Itu saya. Tahun 2012-an. Oke, ibu udah sakit-sakitan nggak? Belum. Oke. Nah, justru ketika mau mulai di Jakarta, ibu meninggal Desember 2012 tanggal 28, stroke. Nah, itu tuh sebelum stroke itu saya udah ngitung, kalkulasikan si HPP, harga pokok produksi usaha saya ini. Jadi saya beli ke pasar makaroni 1 kilo, saya hitung satu bungkus 1 kilo itu ada berapa butir, dibantu sama ibu saya. Butir. Ada 170 butir. Hari mana yang gue gawe? Karena kan harus ngitung gitu ya, si minyak 1 kilo berapa harganya gitu, terus gas 1 tabung berapa, plastik berapa, jadi Supaya harga jualnya itu pas. Kita bisa tahu modal yang dibutuhkan berapa, keuntungan yang kita dapat berapa. Itu dibantu sama ibu saya gitu. Berduaan gitu. Ma, manggilnya apa? Mama. Ma, ayo mah kita hitung. Ya, 170 butir pakai sendok makaroni. 1 kilo. 1 kilo. Saya ingat banget. Oke, akhirnya dibikin bungkusan-bungkusan kecil. Ya, jadi satu bungkus itu misalnya harganya 2.000 atau 3.000. Nah, berapa bungkus nih jadinya biar saya bisa jual dan dapat untung gitu. Itu yang dijual di gerobak-gerobak. Ya, yang waktu itu di gerobak ya. Iya. Nah, dari situ ketika saya siap untuk udah nabung nih ya, udah kan saya waktu itu nulis skenario sinetron. Oh, siniman juga dia. Penulis, iya, sinetron sama apa? Mas Hilman Hariwijaya. Hilman Lupus? Ya. Itu mah kenal saya, tahu. Pasti lah kenal. Ya, saya kan pemain Lupus juga dulu. Oh ya? Iya. Oh, iya bener ya. Jadi Vido adiknya siapa pacarnya Lupus tuh? Ya gitu. Ya pokoknya ada lah. Iya. Itu sama Mas Hilman sama Agnes Monica 2 tahun nulis sinetron Kanza waktu itu, terus bantuin Cinta Fitri, terus bantuin sedikit Cinta Fitri, terus ada juga Antara Cinta dan Anugerah. Kali, namanya siapa sih itu? Enggak, saya hanya support, karena biasanya ada penulis utama, ya, didampingi penulis-penulis pendamping. Betul, nah, Kang Ali di situ. Ya. Oke. Jadi saya mengumpulkan uang hingga akhirnya 2013 Januari tanggal Mama baru meninggal. Ya. Mama 28 Desember meninggal. Stroke dulu. Ya, sorry stroke. Tanggal Januari masih ada? Meninggal Januari 5 hari kemudian gitu. Dari stroke itu? Ya. Jadi ya apa yang saya capai sekarang ini itu enggak seperti yang orang-orang lihat gitu. Sesuatu yang wah, punya ini, punya itu gitu.
Tapi pada dasarnya kosong, karena saya memperjuangkan semua itu tuh untuk ibu saya. Tapi Ibunya udah nggak ada. Bayangin gimana? Kayak apa gitu. Saya kalau cerita tentang ibu saya agak-agak Ya Allah, nggak ngebayangin ya menggapai cita-cita berduaan dengan mama gitu, dengan menghitung satu-satu, kan bayang itu membuat mimpi besar, entah seperti apa, entah sebesar apa. Tapi ketika ternyata jadi besar, orang yang berjuang bersama-samanya udah nggak ada. Aduh, sampai sekarang kehampaan itu terasa. Masih. Cuman saya mikir lagi, ya udah takdirnya, dan dibalik kepedihan, kepahitan saya, ternyata saya bisa ngasih manfaat untuk orang gitu. Saya bisa membuka lapangan pekerjaan, dan mungkin ya itu saya paksakan untuk sepadan lah dengan apa yang saya kehilangan. Iya, iya. Jadi ngehe itu penuh arti. Ya, jadi ngehe itu curhatan hidup saya, biar nanti ketika saya membaca tulisan ngehe di outlet saya selalu teringat bahwa hidup lu dulu ngehe gitu. Dan saya akan terpacu, jangan sampai hidup lu balik ke fase ngehe itu gitu. Dan saya akan jadi terpicu untuk bekerja keras, gimana caranya biar bisnis ini sustain gitu. Oke. Disebutkan ngehe itu kapan? Kenapa? Pas disebut ngehe itu kapan? Nah, ini lucu. Kalimat ngehe ini tercetus ketika saya jualan gerobak. Yang di Jatinangor itu. Saya lagi duduk nunggu panas, debu gitu. Itu kan. Nama belum pakai ngehe itu situ. Belum. Cuma itu makaroni Teh Iis. Teh Iis siapa? Teh Iis itu yang partneran saya yang punya gerobak. Dan saya masih mikirin nyari nama gitu kan. Terus dalam hati tuh ngehe nih gitu. Ngehe gitu karena pembeli belum datang gitu kan, dan saya nungguin. Dan tahu nggak sih ya, kalau kita berbisnis menunggu orang datang untuk membeli produk kita, nggak bisa dipaksa itu. Deg-degannya kayak gimana gitu kan, gimana masa depan kita buram banget gitu. Itu sebuah pergolakan batin, dan tercetus dalam hati itu ngehe nih gitu kan, ngehe. Kenapa nggak pakai nama itu gitu? Saya langsung cari kertas, saya tulis ngehe. Dari susunan kata-katanya tuh ngehe enak banget dibaca gitu, dan kayak catching banget. Ya, dan dari branding orang sekali ngelihat udah membekas gitu. Gue pakai kaos ini aja orang ngehe gitu. Iya, kayak gitu kan. Jadi saya pilih nama itu dari perenungan nasib juga gitu, dan mengingat ke masa lalu. Iya ya, hidup gue ngehe juga gitu. Terus saya Teh Iis diganti sama ngehe. Nah, Teh Iis itu justru yang memutuskan kerjasama. Gitu, karena dia pengen menjalankan usahanya sendiri karena suaminya cemburu. Aduh, pasti nyesel tuh Teh Iis nyesel. Coba kau setia sampai sekarang ya. Suaminya juga nggak cemburuan. Aduh. Udah saya udah punya rencana gitu kan, udah saya jelasin rencana saya gini. Masih kenal nggak sampai sekarang Teh Iisnya? Enggak. Aduh. Jadi sistemnya putus beli. Oke, akhirnya Teh Iisnya pergi. Saya yang pergi. Pergi. Oke. Yang ke Jakarta akhirnya itu. Ya, Jakarta kan kota lebih besar lagi dan lebih ngehe lagi. Iya. Apa yang dilakukan di Jakarta? Ya di Jakarta akhirnya nyari karena ibu baru meninggal kan waktu itu, saya belum kepikiran untuk usaha lagi gitu kan, belum ada tenaga lagi gitu, hingga akhirnya patah hati udah. Iya, saya pasrah. Ya udah deh, saya nggak mau mengejar ambisi lagi, saya nggak mau terlalu ngoyo istilahnya, karena ya buat apa lagi, yang saya perjuangin udah nggak ada gitu kan. Saya cuman butuh bekerja yang sesuai dengan passion saya. Masak waktu itu, saya pengen jadi koki aja. Itu seenggaknya bikin saya happy, dan saya punya gaji bulanan cukup untuk kos, makan, bantu adik saya kuliah. Kerja di mana saat itu? Belum. Kepikirannya. Tapi pada akhirnya saya menemukan satu momen turning point ketika saya membantu orang, ngasih uang yang nggak seberapa gitu kan, tapi dia kayak waktu itu posisi saya lagi down banget, sedih banget. Saya ngasih uang ke dia dan dia sangat berterima kasih, dan saya orang kenal? Nggak kenal. Ketemu di mana? Di jalan, random lah, intinya dia kayak butuh uang banget gitu kan. Ngomong gitu? Saya sodorin aja gitu.
saya kasih uang. Tahu dia butuh uang dari mana? Dari raut mukanya, dari gesturnya itu. Tanpa kan ngobrol, tanpa ngomong. Enggak. Ini buat kamu gitu? Ya. Hah? Karena kita bisa apa ya? Kita tahulah di jalan orang-orang yang susah gitu kan, yang karena saya pun susah. Gitu. Sementara ya Kak Ali juga kan nggak berlebih. Iya, karena saya ngerasain gitu. That's how I feel. Gitu. Oke, boleh sebutin berapa? 50.000 kalau nggak salah. Tapi sementara uang punya 100 ribuan. Karena mikirnya gini ya, saya nggak bisa bahagia waktu itu. Saya ngerasa saya tahu gimana rasanya perih, saya tahu gimana rasanya kesedihan gitu. Dan entah apa yang membuat saya memberikan uang tersebut yang menjadi motivasi saya saat itu. Cuman refleks, saya pengen bantu gitu. ngasih aja, ngasih aja. Iya. Terus dianya dan dia intinya percakapan exact conversationnya saya lupa. Cuman dia kelihatan bahagia, berterima kasih gitu. Dan dari situ saya ngerasa saya ikut bahagia gitu. akhirnya menemukan kebahagiaan Ya, ketika berbagi dengan orang. Betul. Dan dari situ saya mikir, saat saya merenungkan ini, saya sedih. Gimana caranya saya bisa bahagia lagi gitu. Tapi ketika saya ngasih orang, ternyata orang bahagia, it makes me happy. Oh. Akhirnya saya nemuin ternyata kunci kebahagiaan itu bukan kita membahagiakan diri kita sendiri. Tapi bahagian orang. Kita ngebahagiain ketika orang bahagia, kita ikut bahagia. Kita ikut bahagia. Itu bahagia yang esensial, yang sebenarnya ya. Gitu. Jadi dari momen di pinggir jalan ngasih orang tanpa bibu lagi di kondisi belum berlebihan. Ya. Karena gini ya, waktu itu saya kayak orang hilang naik Transjakarta. Sejeprut itu kehilangan mama. Iya. Naik Transjakarta. Hilang cita-cita dan lain-lainnya. Blank banget, saya nggak tahu harus kemana. Oke. Dan ya istilahnya melihat orang sedih, kita tuh kayak I can feel that gitu. Tahu rasanya seperti itu. Oke. Hingga akhirnya dari situ ketika saya terbuka pikiran saya bahwa harus membuat orang lain bahagia untuk bisa bahagia gitu. Dari situ caranya ya dengan uang, mau nggak mau harus punya uang karena manusia itu perlu uang. Gitu. Akhirnya termotivasi untuk lebih bisa membantu banyak orang. Iya. Akhirnya untuk bisa manfaat ya kita harus punya uang gitu. Dan untuk bisa punya uang kita harus mempunyai keahlian sesuatu, usaha. Iya. Dan akhirnya memutuskan bangkit lagi. Itu turning point-nya itu. Ya. Oke, akhirnya lakukan apa? Melanjutkan rencana makaroni ini. Akhirnya saya survei ke daerah Binus. Dia awalnya beneran gas lah, orang malas. Iya. Ngehe. Gitu ya istilahnya. Bener-bener udahlah bodo amat gitu. Edit. Oke. Bener-bener bodo amat dah, selesai. Dari gitu. situ poin akhirnya mulai lagi semangat ya. Dan itu sesuatu hal yang bisa semua orang lakukan, tapi tidak semua orang berani melakukan. Apa itu? Mau melakukan. Ya mengubah mindset. Tuh, mengambil langkah pertama bangkit dari keterpurukan gitu. Karena itu langkahnya berat banget untuk bisa kembali mengumpulkan semangat untuk kembali membangun visi misi kita di masa depan dari kehancuran tersebut gitu loh. Itu sebenarnya kalau kita mau lepas dari mendramatisir penderitaan kita, itu kita bisa bangkit gitu loh. Dan contohnya Kak Ali melakukan apa saat itu? Yang realnya? Akhirnya setelah mindset berubah, memutuskan untuk cari tempat dulu deh. Oke. Cari tempat dulu, melihat keadaan gitu. Waktu itu saya belum 100% untuk saya jualan nyari tempat sewa, enggak, tapi kayak membuka mata saya lihat orang jualan kayak gimana sih gitu. Lihat suasana berjualan itu seperti apa. Dan dari situ saya bisa merasakan emosinya gitu. Sedikit demi sedikit mulai penuh 100% keyakinan hingga dari situ saya memberanikan diri pinjam uang ke temen 20 juta untuk modal. Cari tempat awal? Ya, dimana? Karena waktu itu di Binus, waktu itu saya nemu tempat yang sewa tempatnya 1 juta per bulan. Masih masuk akal. Ya, rencananya saya mau jualan gerobak.
rencana awalnya itu gerobakan, tapi nggak tahu mereka ada satu yang ajaib banget. Ketika saya nyari tempat, itu kan jalan panas jam 12, panas banget. Saya jalan terus menyusuri Binus, terus masuk ke jalan Binus Anggrek yang Binus ada lapang parkirannya. Masih ingat terus? Itu kuat banget diingatan. Jadi saya udah capek banget, udah lelah banget, udah haus, istilahnya udah pengen menyerah, dan sekitar 15 meter di depan itu ada belokan. Saya bilang ke diri saya sendiri, coba dulu itu lihat, cek. Kalau misalnya di situ nggak ada tempat, udah kita pulang. Gitu. Tapi badan saya itu udah pengen menyerah gitu. Tapi hati saya jalan gitu. Sebelum saya sempet mau balik badan, kaki saya udah langsung melangkah. Pas belok, tak nemu tempat yang sewanya 1 juta. Gila. Kalau saat itu menyerah, balik arah, selesai itu? Gak akan seperti sekarang. Itu pasti itu faktor yang sangat mempengaruhi. Hati gitu. yang ngomong ya? Hati. Itu mah kekuatan doa mama itu mah. Yakin lah sih itu. Aduh, kayak jadi yakin tuh mama tuh Iya. itu. Dan kalau misalnya nggak niatan untuk melanjutkan mengabadikan kenangan saya dengan ibu saya gitu. Mungkin ketika niatan awal saya mungkin profit uang gitu, mungkin nggak akan seperti ini gitu. Yeah. Tapi niatan saya juga ingin mama ingatan memorinya abadi gitu lah, selalu ada gitu. Ya udah, akhirnya lanjut, dan ketika saya nemuin tempat itu nggak langsung mulus. Iya. Halangan, rintangannya dari keraguan dari dalam diri sendiri dan omongan-omongan dari luar untuk menjatuhkan kita. Apa gitu. omongan mereka? Mereka pas saya buka itu komentarnya, ngapain lu jual kayak ginian gitu kan. Ini kan di warung udah banyak. Siapa yang ngomong gitu? Penjual-penjual sekitarnya kayak tukang somai. Terus karena kan di situ ramai yang jualan ya. Jadi saingannya satu itu dan tukang-tukang somai. Iya, mereka komentar. Tukang bakso, tukang apa gitu. Dan di tempat saya sewa itu sebelahnya ada si namanya kok siapa gitu, dia jualan Chinese food. Dia yang paling sering komentar negatif tentang usaha saya gitu kan. Dan memang waktu itu dari segi mental saya ciut banget gitu. Ciut karena saya harus mengembalikan modal 20 juta gitu kan. Dan hidup mati saya tuh di situ gitu loh. Oke, iya. Dan ketika si Ko itu bilang ke saya bahwa lu jualan kayak gini lu nggak bakal laku gitu, hati saya ikut ngerasa jangan-jangan bener omongan si Ko itu. Tapi saya menolak, saya kayak nggak mau percaya, memaksa diri saya untuk tidak mempercayai omongan si Ko tersebut. Lalu saya bilang ke dia, enggak kok, ini pasti laku. Itu yang pertama. Urusan kali. Dia apa? Entahlah, komentar. Oke, mungkin dia juga asal ya. Itu 3 kali. Yang kedua, itu nggak bakal laku. Hari berikutnya ya, lu jualan kayak gini nggak bakal laku. Saya mulai kepancing emosi. Laku kok. Yang ketiga kali, dia bilang, jualan kayak gitu nggak bakal laku. Saya udah emosi banget, udah puncaknya, dan mental saya udah jatuh banget karena yang beli juga masih sedikit banget. Tapi saya nolak untuk percaya apa yang dia omongin dan tetap percaya pada hati kecil saya bahwa ini bisa jalan. Saya tatap mata dia, saya bilang ini pasti laku. Dengan saya tatap lurus mata dia untuk ngebuktiin bahwa saya percaya dengan apa yang saya jalanin. Iya. Dan akhirnya alhamdulillah beberapa bulan kemudian pembeli mulai datang. Tekad itu ya, dan gak mudah itu loh mempertahankan. Itu dia, mental kita harus benar-benar kuat, harus istilahnya harus berani gila lah gitu. Pas laku si Ko itu gimana? Setelah laku dia mulai lebih lembut, dia mulai ngasih nasihat-nasihat gitu. Kayak ini kotaknya ganti, jangan pakai plastik, pakai aluminium. Nah, terus pasang ikan katanya itu untuk hoki kayak gitu. Ya kayak gitu-gitu. Tapi lah, diturut?
Enggak sih, enggak. Ya udahlah ya, mungkin dia berubah pikiran pada saat itu, mungkin dia melihat apa yang dia lihat gitu loh. Iya. Ya kadang orang itu ya komentar tentang diri kita itu nggak niat sedalam itu. Iya. Dia hanya sebatas komentar aja, tapi kita reaksi kitanya aja. Ya. Mau dibikin dalam atau sekelebatan aja. Iya benar, ya kan? Itu justru triknya adalah apakah kita mau mempercayai omongan orang yang sekelebatan dan mengabaikan percaya pada diri kita sendiri, atau justru ya udah biarin aja dan kita fokus ke apa yang kita lakukan. Akhirnya dari warung atau tempat di jalan kecil itu berkembang pesat sampai macet. Mau ngehe. Kenapa? Faktor apa yang bisa seperti itu? Yang realnya deh, maksudnya yang karena kekuatan doa itu pas. Ya. Langkah-langkahnya. Saya pertama makanan itu memang unik. Di Jakarta belum ada yang jualan dengan konsep seperti itu. Ya. Dan saya melayani langsung dengan istilahnya passion, dengan sepenuh hati gitu. Dan ternyata saya baru tahu bahwa kunci dari usaha yang bisa jalan adalah ketika kita mencurahkan 1000% perasaan kita, waktu kita, energi kita untuk usaha kita. Bukan 100% ya. 1000%. Gitu. Karena ketika kita low, akan tersisa lagi 500%, 600% energi. Gitu. Saat itu masih sendiri atau sudah ada karyawan? Untuk beberapa minggu sendiri, tapi beberapa bulan setelah ini ada saudara yang bantu. Wow. Dan masih ngitung-ngitung berapa butir dalam 1 kilo? Enggak lagi sih, tapi diperkirain aja. Karena kan udah ada plastik tuh. Itu untungnya berapa? Untungnya boleh dibocorin nggak sih? Kalau dulu sebelum ada kantor, sebelum ada biaya operasional dan sebagainya, satu bungkus itu misalnya harga jual 2.000, keuntungannya itu bisa 40%, 50%, Oke, 60%. Iya. Tapi ketika ada karyawan dan sebagainya, dan saya itu waktu menentukan HPP, saya tidak memperhitungkan biaya kantor yang sebesar ini gitu. Misalnya operasional kayak selain gaji, memperhitungkan asuransi, terus bonus, terus operasional kantor dan sebagainya gitu. Hingga akhirnya ya keuntungannya sangat menyusut gitu. Pas kemarin pandemi, jadi keuntungan yang kita dapat itu dari quantity, dari jumlah orang yang membeli sebegitu banyaknya. Nah, ketika pandemi, pembeli berkurang dan keuntungan ternyata tipis banget gitu. Tapi ya alhamdulillah lah masih bisa survive. Oke. Dan insya Allah kita udah bisa melalui ini semuanya ya. Tampaknya sih dia mulai ada titik terang sekarang ya. Insya Allah. Amin ya. Amin. Dari itu tahun 2013 dinyinyirin orang, diomongin orang, dipatahkan semangatnya, disepelein. Akhirnya titik terangnya tahun berapa? Mulai memperlihatkan potensi yang sebenarnya itu ketika buka cabang yang kedua sebenarnya. Itu di cabang pertama ini masih yang itu. Masih. Terus ada lagi yang kedua di Syahdan. Nah, di situ ngantri lagi. Dan dari situ saya yakin ini bakal jalan hingga akhirnya buka cabang ketiga, keempat, dan baru momennya itu di cabang ke-6 yang buka di Jalan Arteri. Di Arteri Pondok Indah. Di situ mulai ke expose media. Ngehe. Sampai sekarang akhirnya. Ya. Ada berapa cabang sekarang? Sekarang ada 33 cabang. 33 cabang seluruh Indonesia. Baru Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ya. Karyawan berapa? 400 400. orang. Kurang lebih. Wow. Omset gak usah sebutin lah ya. Kalau di media sih disebutin ya sekitar segitulah pokoknya. Ntar googling aja. Sebutin aja udah nanggung. Omset berapa? Mau sebutin atau enggak? Sebutin aja lah, udah tanggung ya. 5-6 lah rata-rata ya per bulan. Per bulan. Jangan norak kameramen, buset. Iya sih buset, emangnya ini orang ya. Rata-rata. Kadang kurang, kadang lebih. Padahal dulu saya lihat di Instagramnya, dia pernah nulis di Twitter kalau nggak salah atau Facebook, naik mobil Alphard punya bos. Iya. Itu tahun berapa itu? Itu 2000 berapa ya? 10 apa 11 gitu. Masih jadi penulis? Iya, masih
Itu mobilnya Kang Hilman. Pergi meeting waktu itu dan pergi meeting bareng Hilman Lupus gitu. Terus norak banget itu bener. Karena kan secara Alphard wah banget kan. Iya. Dan nggak kepikiran untuk bisa punya ataupun beli gitu. Tapi gila loh, ini gila loh. Ini kengehean dia itu ya diceritakan baru secuil aja. Dari anak tukang rongsokan, dari anak tukang kredit di Tasikmalaya yang pernah patah hati karena mama tercintanya meninggal dunia, cita-citanya dikubur, kemudian berusaha bangkit karena berbagi kepada orang, membuat orang bahagia, akhirnya membuat bahagia dan ingin membahagiakan lebih banyak orang. Dinyinyirin, dipatahkan semangatnya sampai besar seperti sekarang, gak mudah. Tapi tujuan utama untuk membahagiakan banyak orangnya, itu sebuah keberhasilan dibanding semua ini ya, keberhasilan yang paling memuaskan buat saya gitu, yang paling esensial, yang paling saya merasa pantas untuk membanggakannya gitu. Dibanding hal-hal yang saya punya, saya bisa beli apa it's nothing gitu. Tapi, Mama kenapa masih hampa nggak dengan mamanya? Masih saya nangis pun masih, itu nggak bakal bisa ditutup, nggak bakal sampai saya punya apapun itu nggak bakal bisa ketutup gitu. Kayak baru kemarin ya? Kayak kemarin susah apa ya, karena itu sumber kekuatan saya gitu loh, itu motivasi terbesar saya gitu. Coba kok mama masih ada ya? Itu saya ingat banget waktu dulu keinginan saya adalah bawa jalan-jalan keluar kota saya setirin. Cita-citanya itu belum terwujud. Sama beliin tas. Kebayangnya tuh. Ya, kebayang. Belum terwujud. Itu hal yang saya pengen waktu itu, karena ya ibu saya nggak pernah kemana-mana itu, nggak pernah piknik, nggak pernah keluar kota pun paling jauh Bandung ke rumah saudara gitu, dan tidak kenal yang namanya liburan kayak gitu. Jadi keseringan tuh kalau lagi nyetir, kalau gitu ngebayangin ada mama bawa ke mall, pilih tas sok nu mana we mah bebas gitu nya. Dibawa ke puncak. Sesimpel itu gitu. Tapi nggak akan bisa terjadi, dan itu hal yang dan yang paling bikin saya pedih itu, saya sering ngelihat ibu saya nangis gitu kan ketika sholat, dan itu yang diam-diam menyakitkan saya gitu ketika saya waktu itu belum bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ada kisah sedih yang tidak diceritakan kepada anak-anaknya, ada keinginan yang tidak bisa diungkapkan dan diwujudkan, mungkin gitu ya. Dan mungkin kekhawatiran juga kali ya, kekhawatiran mah sama masa depan anak-anaknya gitu, dan tekanan batin yang beliau rasakan gitu, menjalani membesarkan kelima anaknya sendirian. Bahkan, karena papa udah duluan. Ya, dan bahkan besok kita makan apa ya gitu, sampai segitunya, sampai uang pun dia nggak megang gitu. Tapi ya alhamdulillah beneran, Allah itu dia nggak akan menelantarkan umatnya. Dan apa yang terjadi hari ini pun dengan kondisi seperti ini tidak pernah terbayangkan, tidak pernah dicita-citakan. Sama sekali. Ini buah dari apa yang didoakan oleh si mama salah satunya, dan juga kerja keras kamu pastinya. Ini ada kakaknya nih. Sok, di sini duduk. Sok, enggak apa-apa. Saling mangga. Tadi cerita, ya. Akang itu nomor 1 ya? Ya, paling besar. Sepanik apa saat itu ketika bapak meninggal, mama meninggal, masing-masing dengan aktivitasnya, kegiatannya, dengan tanggung jawabnya? Oh iya. Ya waktu itu kan usia saya SMA kelas 1 tahun 92. Ya bapak kan meninggal itu mendadak. Jadi dia punya sakit, bocor jantung tapi kerja tiap hari.
pulang kerja, yaitu Yang rongsokan itu. Maghrib pulang, makan, nonton TV. Adik yang paling bontot itu baru 10 belajar merangkak Adiknya Kang Ali, ya Allah, terus di apa? Nonton TV kan saya bareng nih, nonton TV. Dipeluk di ini. Pas jam berapa ya? Pas waktu tidur, Bapak bilang ingin tidur sendiri. Ibu sama yang paling kecil tidur terpisah, semuanya terpisah. Bapak sendiri, dan subuh pas dibangunin sudah nggak ada. masih kebayang itu dong Kang? Ya karena usia saya SMA, jadi memori itu Iya. kuat gitu, memori kuat. Dan itu menjadi salah satu tanggung jawab Akang saat itu. Iya, tapi Dengan 4 adik. betul, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena ya masih SMA kelas 1, kebayang kan. Ya. Cuman pada waktu itu ya mama orang yang Ya Mama kenapa? Mama orang yang kuat menghadapi keadaan gitu. Melanjutkan apa perusahaan Bapak, beli itu rongsokan, jual beli rongsokan sendiri tiap hari. Tapi ya namanya juga perempuan ya, jadi kurang inilah apa sampai pada akhirnya rongsokan itu tutup gitu. Dan untuk menyambung kemudian Mama itu buka warung, terus jualan TO. Oh iya. Jualan TO gitu. Jualan TO ya gitulah, kerja biar dapat ini aja. Ya. Biar dapat. Sangat kekurangan sampai ya itu tadi sejarahnya sebutin untuk nyuguhin tamu-tamu ketika lebaran iseng ngegoreng Itu makaroni, iya. Gak pernah Betul. kepikir bahwa makaroni yang digoreng tersebut dengan berbagai macam rasa, kepedasan dan lain-lain itu bisa menyambung hidup anak-anaknya kelak seperti sekarang. Iya. Ih, ini hebat Dan nih. Mama tahun 2013 itu pagi-pagi itu saya pijitin di teras rumah. Masuk angin katanya. Minta dikerok sambil berdiri, dikerok ya pakai baju gitu, dikerok cuman pakai apa uang koin digitu-gituin terus dipijit-pijitin. Masuk ke rumah, duduk di kursi, masih muntah tapi nggak keluar. Disamperin lagi, di situ ngedrop sampai masuk ke rumah sakit gitu. Dan 5 hari di rumah sakit, tidak kembali sadar, tidak sempat sadar bisa berkomunikasi gitu. Ya begitulah perjalanan hidup. Semua manusia dalam punggungnya itu memikul takdirnya masing-masing. Ya saya seperti ini, Ali seperti ini. Siapapun orangnya mungkin juga punya pengalaman ya. Apapun itu. Ya inilah sebuah kenyataan. Semua manusia akan punya takdirnya masing-masing. Cuman mungkin ya kesadaran kita untuk melewati alur tersebut. Ya. Itu aja. Dan gimana mungkin. kita dengan mensikapi, kekuatan melewati betul. itu semua karena Iya. cerita sudah ada, kita tinggal Sudah ada menjalani ya. menjalani. Sutradaranya sudah ada, ceritanya sudah ada, betul. Betul. Nih kisah hidup dari saudara kita dari Tasikmalaya, keluarga Kang Ali dengan kakak tercinta yang sekarang jadi seniman, Alhamdulillah. jadi pengusaha, juga penulis skenario sebelumnya ya. Udah tidak pernah ada yang tahu seperti apa. Jadi teman-teman kalau di rumah udah ada poeken istilahnya mah apa, seperti tidak ada masa depan, ayo gali potensi diri, kumpulkan motivasi, bahagiakan orang dulu, jangan nunggu kita bahagia dan cukup untuk membahagiakan orang. Bahagiakan saja dengan cara apapun, betul ya? Betul sekali. Emang betul nikmat sekali ketika melihat orang berbahagia gitu ya. Iya. Kang Nuhun lo udah cerita lo. Sama-sama. Ini cerita gini tuh berasa cuma cerita, tapi pasti yang nonton tuh akhirnya mempunyai mimpi. Amin. Itu penting ya. Amin. Itu yang mimpi. Jadi nih sama. anak tukang rongsokan, anak tukang Kredit dari Tasikmalaya yang luntang lantung di Jakarta nggak tahu mau ngapain, Oh iya. bisa seperti ini. Ya. Saya juga sempat tahun 94 keluar sekolah, 95 nganggur, 96 itu ke Jakarta. Cuman juga? betul. Ya segala macam segala macam Jadi sampai konektor juga pernah. konektor Ciputat, Tanah Abang, Depok, Bogor, Tangerang, jadi kenaik di pabrik ya. Begitulah
nuansa kehidupan. Ya, dan mungkin ya ngobrol-ngobrol gini juga jarang mereka lakukan mungkin karena udah Ya. dengan kepedihan masing-masing. Ya. Kita memilih untuk membicarakan hal lain ketimbang hal-hal yang terlalu emosional kayak gini. Makasih udah cerita di sini ya. Ya, terima Sharing kasih. story ya. Terima kasih juga Irfan sudah Memberikan kesempatan memberikan kita kesempatan heart to untuk- heart. nggak kebayang bisa ketemu dengan artis. Ini dua sosok berbeda sekali. Ini anak asli, ini anak pungut. Itu bercandaan kita saudara pasti selalu gitu. Kabar ya Ngut? Berpelukan aja. Alhamdulillah. Ya Allah. Atur nuhun Irfan. Nuhun Ya, pisan atur nuhun, ya. sok ya. Kalian bisa sesukses mereka juga dengan jalan apapun. Kebahagiaan masing-masing orang itu berbeda ya. Selamat, mudah-mudahan pembangunan rumahnya Amin, semakin amin, lancar amin, ya. amin. Jaga ini adiknya nih. Insya Allah. Adiknya tuh banyak yang mau ya. Tunggu mudah-mudahan jodohnya akan segera datang. Amin, Ya. Amin. Amin. Wah, amin. Semuanya amin. Oke guys, thank you ya. Terima kasih. Follow IG-nya Alvo ya. Akang ada IG-nya? With Jabo Dongkrak. Digabung. Keren banget sih. With Jabo Dongkrak. Jabo Dongkrak, dia seniman teater guys. Oke, subscribe juga ada Hakim Story ya. Bye bye. Assalamualaikum.